Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi, Zulfikar atau Dadang Zulfikar mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Doktor katanya Sayyid Dudung Al Abdurrahman Al Husaini. Diangkatnya lagi orang jadi seorang keturunan Nabi ya, teman-teman semua. Jadi, Sayyid Dudung Abdurrahman Al Husaini yang disebut atau nama lain sebagai Jenderal Baliho, ya teman-teman semua, ini diangkat jadi Sayyid Dudung Abdurrahman oleh Dadang Zulfikar ya, Ustadz Dadang Zulfikar, yang mana dia menjadi keturunan Nabi juga, ngaku-ngaku sebagai Sayyid Zulfikar As-Saibani. Kemudian kalau Sayyid Dadang itu Sayyid Dudung itu Dudung Abdurrahman Al Husaini ya, cocok. Dadang, Dudung, Diding belum ada. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyid Dudung. يا نفس طيبي بالإطاء يا عين قري Cocok. Dadang, Dudung ya, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tapi bukan dari Ba'alawi katanya ya. Jadi dia jalur sendiri teman-teman, jalur mandiri lah istilahnya. Bukan dari lembaga Rabitah Alawiyah yang mengesahkan dia sebagai seorang keturunan Nabi Muhammad. Kalau dari Rabitah ya habaib teman-teman ya. Kalau dari versi Dadang yaitu Sayyid Dadang Zulfikar As-Saibani. Kemudian untuk Dudung, Sayyid Dudung Abdurrahman Al Husaini. Mogi Nur Fadil, Sayyid Mogi Nur Fadil Al Husaini. Ada lagi Imaduddin, Sayyid Imaduddin Al Kaburi. Puat Pleret, Sayyid Puat Pleret Al Botaki. Cocok semua teman-teman semua ya, para geng begal nasab ini. Next. Apa nih? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Apa lagi? Astagfirullah, Si Husain. astagfirullahaladzim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Mas Husain, kalimat yang antum katakan betul bahwa adu domba yang sedang terjadi hari ini antara habaib dan ulama, kemudian antara masyayikh dan ulama yang sedang digaungkan oleh orang-orang dan aktor-aktor yang kemarin tuh aktor-aktornya kelihatan loh, ya kan? Siapa-siapa sih yang duduk, jenderal-jenderal yang duduk bersama Kang Imad dan yang lainnya? Bukankah itu dulu orang-orang yang dekat kepada antum? Nah, jangan kemudian dimaknai ketika kita mengkritik penguasa dibilang itu sebagai Adu domba. acara atau sebagai suatu hal, trik, suatu cara kita untuk memecah belah antara penguasa, antara para pemimpin. Enggak, sama sekali tidak. Bukankah orang-orang yang selama ini nih bersembunyi di balik topeng hari ini kan udah kelihatan, udah jelas siapa sih yang duduk bersama mereka hari ini? Yang tadinya juga orang-orang yang dekat sama antum. Apakah tidak sebaliknya muncul tangan-tangan yang berkuasa untuk mengadu domba antara habaib dan ulama? Ayo, kenapa itu tidak Anda ingatkan? Kenapa itu tidak Anda cegah? Kenapa itu Anda biarkan? Betul. Bukankah mengingatkan sesama muslim, siapapun dia, apapun posisi dan kedudukannya, adalah suatu kewajiban? Apalagi ketika dia penguasa. Dan Anda punya kedekatan dong. Seharusnya Andalah yang mengatakan, Andalah yang mengingatkan para penguasa bahwa janganlah berbuat zalim, janganlah mengadu domba. Iya kan?
Masih ingat sabda Nabi Muhammad SAW? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Bahwa sebaik-baiknya jihad adalah perkataan yang benar di sisi para pejabat, para pemimpin yang zalim. Jangan jadikan kata-kata adu domba sehingga kita berhenti di dalam mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban bagi kita. Mencegah kemungkaran adalah tuntutan kita sebagai seorang muslim yang taat, apalagi sebagai seorang pendakwah. Dong, jangan pakai kalimat bagus tapi untuk merendahkan sesama Anda sendiri, sesama muslimin sendiri. Kalimat Anda betul, tapi kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimatnya betul, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Tobat Mang Husein. Assalamualaikum. Ya kalau Husein siapa nih? Husein Baagil ini ya selalu menjilat ke pemerintah, teman-teman semua ya. Kalau kita lihat dari video-videonya selalu mendukung pemerintah. Nggak ada mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah salah ya enggak. Pokoknya dijilat terus ya. Dijilat terus. Pokoknya sampai membaik. Istilahnya dia ulama-ulama pembela daripada pemerintah. Seperti itu ya teman-teman. Di zaman Jokowi, waktu dulu dekat dengan Jenderal Dudung Abdurrahman yang diangkat oleh Imaduddin, oleh Fuad Pleret, oleh Dadang Zulfikar sebagai Sayyid Dudung Abdurrahman Al-Husaini sekarang, ya kan? Kan ada-ada aja. Jadi gimana Husein Baagil kok tiba-tiba Jenderal Dudung diangkat menjadi keturunan Nabi Muhammad? Apakah Anda diam-diam saja? Ya namanya juga penjilat, ya pastinya tetap akan diam. Mereka hanya mengkritisi, dia hanya mengkritisi daripada oknum habaib saja yang mengkritik pemerintah. Dikatakannya lah sebagai adu domba atau yang lainnya, teman-teman semua. Nauzubillahi min zalik. Tobat Husein Baagil. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bisikan pemerintahan Bapak. Enggak salah minta lo, Jik. Mintalah sama Umar Mahdhar. Ya, Umar Mahdhar. Hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada... Enggak perlu kau lah, Jik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. 10 dekade terakhir ini setuju Nyari makan, saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan, saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya, saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo. Biar kesannya mereka nggak takut, gitu. Rijik, jilat. Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar, jurusannya serang. Nah, gitu. Nyari aman, saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam. Yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar. Ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu, udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada? Si Cebol Rijik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah, karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rijik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Yang berperang di Ambon itu dari awal sampai akhir ya Laskar Jihad pimpinan almarhum Ustadz Jafar Umar Talib. Gurunda sih cukup koar-koar pakai toa aja. Di atas mobil tahu bulat. Naam, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Orang yang berperang, dia yang heboh, dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan, dapat full sorban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak, untuk istri begitu cara mereka nyari makan. Orang yang berperang dia yang kaya. Auzubillahi min zalik, teman-teman semua. Padahal ya,
Imam besar Habib Rizik Syihab nih. Kita bela Habib Rizik dari TIJ si kualat ini, ya. Habib Rizik waktu di Aceh dulu, apakah Anda tidak pernah melihat videonya, wahai Teuku Iqbal Johar, ya? Teuku Iqbal Johar ini manusia munafik, teman-teman, ya. Manusia munafik, luar biasa. Dia berkata bahwasanya Habib Rizik si cebol, si Rizik ini cari makan dari pemerintah, ya kan? Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik, teman-teman semuanya. Dia tidak bisa melihat dokumentasi daripada Habib Rizik waktu di Aceh, ya kan? Mengutip mayat-mayat di Aceh. Kalau di Ambon itu sayangnya tidak ada yang mendokumentasikan. Kalau ada, bakalan terdiam si TIJ ini. Melihat Habib Rizik di Ambon dulu, Laskar EPI-nya ya, dalam memerangi Laskar Kristen, Laskar Kristus yang membunuh daripada masyarakat Ambon, masyarakat Muslim Ambon, pondok pesantren dibakar, santriwati diperkosa. Anda kemana TIJ? Masih jadi Tarzan atau gimana? Atau masih di Rusia? Ngikut daripada orang-orang Rusia ya? Inilah Teuku Iqbal Johar, teman-teman semua. Auzubillahi min zalik. Jangan dicontoh, jangan diikuti. Lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.